Ini dia rasanya light tapi benar-benar wangi. Terutama yang bikin beda, ini aroma telurnya tuh dia keluar sedikit kayak telur asin. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng telur yang cepet banget, tapi pastinya tetap spesial, tetap istimewa. Kita akan bikin golden fried rice ya. Jadi untuk style sendiri, ini dia lebih ke Chinese style tapi yang light ya. Jadi aromanya ringan, memang yang menonjol pastinya aroma wangi dari telurnya. Karena simple dan juga enak, jadi aku cukup sering juga ya buat sarapan, anak-anak, keluarga itu pastinya suka. Oh ya, untuk versi nasi goreng yang lain, aku juga udah cukup sering share resep nasi goreng. Kalian bisa cek beberapa resep nasi goreng. Dan sekarang langsung aja untuk bahan-bahannya. Oke, bahan utamanya ini pastinya nasi dan juga telur. Untuk resep lengkap aku udah tulis di description box. Lalu kita akan pakai juga bawang putih, daun bawang, kecap asin, dan juga kecap ikan. Kalau nggak ada kecap ikan, boleh di skip, boleh juga diganti kayak misalnya saus Maggi atau saus raja rasa ya, yang memang ada aroma ciri khasnya. Nah itu biasa ditambahin dikit, bikin si aroma nasi gorengnya dia lebih wangi. Nah itu bahan wajibnya. Dan untuk toppingnya bebas. Di sini aku hanya gunakan jagung. Kalau kalian mau pakai daging-dagingan, ayam, udang, bakso itu boleh. Cuman kalau menggunakan protein yang banyak air kayak ayam, udang, itu pastikan nanti dia udah dalam keadaan matang dulu. Kalau enggak nanti malah jadi berair. Itu yang akan bikin nasi gorengnya jadi kurang wangi. Kalau mau tambah sayuran lain, idealnya pakai yang nggak mengeluarkan banyak air ya. Misalnya wortel, labu siam, bonggol brokoli. Terus kalau misalnya kalian mau pakai bayam, misalnya buat anak-anak, bayamnya pastikan direbus dulu, diperes airnya sampai keluar semua, baru campur ke nasi goreng. Nah ini pertama aku mau cincang dulu bawang putihnya. Aku buang ujungnya, lalu kita akan geprek ya. Kalau mau geprek yang cepat, pisaunya biasa pakai yang gede ini, lebih gampang. Dan tinggal dicincang aja. Untuk daun bawang, di sini kalau batangnya dia besar gini, aku mau belah dulu dua sedikit. Untuk yang bagian putihnya aja ya, kita akan iris-iris juga. Lalu untuk yang bagian hijau, ini kan lebih tujuannya untuk garnish, jadi aku mau potong lebih besar-besar. Nah, terus untuk toppingnya, ini aku cuman mau iris aja jagung. Sebenarnya kalau mau lebih utuh, kalian bisa kayak dipotek-potek gitu ya jagungnya. Cuma biasa itu tuh teksturnya agak keras, jadi anak-anak tuh suka rewel. Nah kalau anak-anak, biasa aku diiris-iris kayak gini aja, jangan terlalu mentok sampai ke ujung, karena nanti bagian kerasnya itu bikin mogok makan. Tapi tergantung anak-anaknya ya. Oke, cukup kayak gini. Terus sekarang kita siapkan 2 mangkok, kita akan pisahkan kuning dan juga putih telur. Kalau seandainya kuning sama putihnya pecah duluan atau kecampur dikit, ini sama sekali nggak apa-apa ya. Bukan kayak bikin kue yang harus bersih banget gitu, nggak. Nah, kalau udah kayak gini, kuning telurnya ini kita akan gunakan untuk mencampur nasi putihnya. Lalu tinggal kita aduk rata aja kayak gini. Nah, beda ya sama nasi goreng Korea yang sempat beberapa waktu itu viral, di mana nasinya itu dicampur sama putih dan juga kuning telur, dicampur semua. Nah, menurutku kalau yang Chinese style kayak gini, nah dengan dicampur hanya dengan kuning telurnya, nanti ketika kuning telur itu dia kena panas, kena minyak, dia akan mengeluarkan aroma yang ada kayak sedikit telur asin. Nah, itu bakalan bikin beda dan juga enak ya. Terus putih telurnya nanti kita akan campur aja seperti biasa. Boleh dicoba. Oke, udah siap semuanya. Langsung aja sekarang kita akan masak ya. Nah, jangan lupa ya, ini aku pakai wajan yang cukup lebar. Apinya juga besar, apalagi untuk nasi goreng yang bahan-bahannya cukup simple ya, supaya benar-benar aromanya keluar maksimal. Ya ini wajannya penting, apinya juga penting. Makanya kalau misalnya kalian menggunakan ayam atau udang ya, boleh dimasak dulu. Dimasak dulu pakai minyak, nanti udangnya diangkat, tumis lagi minyaknya sampai benar-benar airnya menguap semua. Karena begitu nanti kena air, terus kita masukin si nasinya ini, pasti kurang panas, wanginya juga kurang keluar. Pertama ini kita panaskan minyak ya. Lalu kalau udah benar-benar panas baru kita masukin telur. Tuh, kalian bisa lihat ya, kalau telur kena minyak yang benar-benar panas, dia tuh akan mengembang. Jadinya nggak bantet, lebih wangi juga. Terus kalau telurnya udah ngeset, baru kita akan masukkan bawang putih dan juga daun bawang. Dan kita akan goreng lagi semuanya bersamaan sampai wangi.
telurnya dia udah kecoklatan, terus juga bawangnya udah wangi ya. Daun bawangnya juga ini kasih aroma yang lebih ke Chinese style banget. Dan kalau udah, kita masukin si nasi yang udah dikasih kuning telur. Terus kalau sekiranya minyaknya kurang, boleh kita tambahin sedikit minyak ya. Nah, kalian bisa lihat ya, nasinya ini memang harus tercoated dengan baik ya. Jadi komposisinya juga harus pas. Aku udah tulis lengkapnya di description box. Karena kalau misalnya telurnya terlalu dikit, ya nanti jatuhnya kayak nasi goreng biasa. Aroma dari kuning telur yang kegorengnya memang kurang keluar. Dan kalau udah kayak gini, kita akan masak sampai wangi. Ini tahap ini penting. Nah, ini wangi kuning telur yang kegorengnya. Dia udah kerasa banget. Terus kalau udah kering, untuk waktunya tergantung. Kalau api kalian makin besar, pastinya keringnya makin cepat ya. Kalau apinya kecil, ya berarti harus masak sedikit lebih lama. Kita akan sisihkan kayak gini. Ini aku masukin kecap asin, jangan kebanyakan nanti jadi basah nasi gorengnya. Dan juga kecap ikan. Terus aku akan bumbuin. Ini bumbuinnya aku pakai gula, lalu lada putih ya. Terus garam, dan juga supaya gurih ini aku tambahin kaldu bubuk atau penyedap ya, pakai micin apa boleh, disesuaikan aja sesuai selera. Dan kita akan aduk rata lagi. Terakhir tinggal kita masukin topping ya, topping apapun yang kalian mau. Ini aku pakai jagung. Kalau kalian mau masukin yang daging-dagingan, udang, ayam, pastikan dia udah dalam keadaan matang supaya nggak basah lagi. Atau pakai bakso dan lain-lain, ini juga boleh masukin. Daun bawang yang hijau juga kita masukin dan kita aduk sesaat aja. Apalagi jagung sebentar juga matang ya, nanti dia crunchy, enak. Kalau udah tinggal dicicipin dan golden fried rice-nya siap disajikan. Ini dia rasanya light tapi benar-benar wangi. Terutama yang bikin beda sama nasi goreng biasa yang kita nggak lapisin sama kuning telur ya. Ini aroma telurnya tuh dia keluar sedikit kayak telur asin, tapi nggak se-ekstrim telur asin gitu. Jadi tetap dia light, rasanya juga bukan yang terlalu medok ya, beda sama nasi goreng kecap mungkin atau nasi goreng yang Indonesian style yang pakai terasi gitu. Jadi pastinya cocok banget ya kalau lagi bosen sama nasi goreng yang medok gitu, bisa banget nih bikin kayak gini, simple, praktis, dan jagungnya juga ini cocok banget nih buat ngasih rasa manis sama tekstur crunchy. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau recook tag @Devina Hermawan @devispentry di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Boleh request, boleh yang lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.